Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arlin Jonita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Oke, kali ini dalam kunjungan satu hariku ke 3 candi, habis dari Candi Sabisari, Candi Pelausan, dan terakhir aku tutup di Candi Kalasan di Jogja. Oke, kita belajar tentang Candi Kalasan ya. Candi Kalasan disebut juga Candi Kalibening. Candi ini merupakan sebuah bangunan cagar budaya yang dikategorikan sebagai candi umat Buddha. Candi Kalasan terletak di Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini memiliki 52 stupa dan berada di sisi selatan jalan raya antara Solo dan Jogja, serta sekitar 2 km dari Candi Prambanan. Pada awalnya, hanya Candi Kalasan ini yang ditemukan pada kawasan situs ini. Namun setelah digali lebih dalam, maka ditemukan lebih banyak lagi bangunan pendukung di sekitar candi ini. Selain Candi Kalasan dan bangunan-bangunan pendukung lainnya, ada juga 3 buah candi kecil di luar bangunan candi utama berupa stupa. Berdasarkan prasasti Kalasan bertarikh 778 Masehi yang ditemukan tidak jauh dari candi ini menyebutkan tentang pendirian bangunan suci untuk menghormati bodhisattva wanita, Tara Bawana, dan sebuah vihara untuk para pendeta. Penguasa yang memerintah pembangunan candi ini bernama Maharaja Tejapurnapana Panangkaran atau disebut juga Rakai Panangkaran dari keluarga Shailendra. Kemudian dengan perbandingan dari manuskrip pada prasasti Kelura, tokoh ini dapat diidentifikasi dengan Dharanindra atau dengan prasasti Nalanda adalah ayah dari Samaragrawira, sehingga candi ini dapat menjadi bukti kehadiran wangsa Shailendra. Dalam prasasti Kalasan berhuruf Prenagari berbahasa Sanskerta ini menyebutkan para guru Sang Raja Tejapurnapana Panangkaran dari keluarga Shailendra berhasil membujuk raja untuk membuat bangunan suci bagi Dewi Tara beserta biaranya bagi para pendeta sebagai hadiah dari Sangha. Profesor Dr. Casparis menafsir berdasarkan prasasti Kalasan itu, Candi Kalasan dibangun bersama antara Hindu dan Buddha. Sementara itu Van Rumont, sejarawan dari Belanda, meyakini bahwa di situs yang sama pernah ada bangunan suci lain yang umurnya jauh lebih tua dibanding Candi Kalasan sesuai hasil penelitian yang dilakukan di tahun 1928. Bangunan suci ini berbentuk vihara yang luasnya 45 x 45 meter. Ini berarti bangunan candi mengalami 3 kali perbaikan. Sebagai bukti, menurutnya terdapat 4 sudut kaki candi dengan bagian yang menonjol. Pada bagian selatan candi terdapat 2 relief bodhisattva, sementara pada atapnya terdiri dari 3 tingkat. Atap paling atas terdapat 8 ruang, atap tingkat 2 berbentuk segi 8, sedangkan atap paling bawah sebangun dengan candi berbentuk persegi 20 yang dilengkapi dengan relung arca di setiap sisinya. Pada Candi Kalasan ini memiliki lapisan tutup candi yang disebut Bajra Lepa, yaitu semacam plesteran di ukiran batu halus. Detail dari hiasan Bajra Lepa ini merupakan salah satu ciri Candi Kalasan yang juga dijumpai pada Candi Sari. Dena bangunan Candi Kalasan berbentuk persegi, atapnya segi 8 dan puncaknya berbentuk dagoba stupa. Keadaannya sudah sangat rusak, hanya bagian selatan yang masih utuh. Disebut-sebut bilik pusatnya dahulu memiliki arca perunggu setinggi 6 meter yang kini hilang. Sedangkan ketiga biliknya juga kosong. Tubuh dan atap candi dihias dengan ukiran-ukiran yang sangat indah. Terdiri dari relung-relung, sulur-sulur, arca-arca Buddha, dagoba-dagoba, dan arca Gana, yaitu manusia kerdil berperut buncit yang biasanya memikul barang. Mengenai hiasan ini, Bernard Kempers dalam bukunya Indonesia Selama Zaman Hindu halaman 25 menyebutkan bahwa
Cara pembuatan hiasan yang cukup rapi dan memikat ini menunjukkan bahwa pada masa pembuatan candi ini memiliki pemahat dan ahli plester bangunan yang sangat cakap. Ditambahkan menurut Bernard bahwa Candi Kalasan dulunya ditutup oleh stuko seluruhnya, seperti juga candi-candi yang lain. Sedangkan penghalusan bagian-bagian candi ditambahkan batu penutup yang terbuat dari batu kapur. Di dalam bangunan candi yang tampak sekarang, ternyata ada konstruksi yang lebih tua. Karena itu beberapa ahli mengatakan bahwa bangunan yang ada sekarang itu merupakan bangunan tambahan di sekitar abad ke-9. Bangunan aslinya jelas memiliki usia yang lebih tua dari itu. Denah kaki Candi Kalasan terletak di atas lapik berbentuk bujur sangkar. Dasar candi juga berbentuk bujur sangkar. Pada kaki candi terdapat makara. Di sekeliling kaki ada hiasan jambangan. Tubuh candi bujur sangkar dengan penampil-penampil yang menjorok keluar di tengah sisinya, dilengkapi sebuah singgasana yang dihiasi singa berdiri di atas punggung seekor gajah. Di bagian luar candi terdapat relung yang dihiasi bergambar dewa memegang bunga teratai. Pada setiap pintu masuk terdapat hiasan kepala kala yang di jenggernya terdapat kuncup bunga. Pohon dewata ada di atasnya dan para penghuni kayangan memainkan bunyi-bunyian seperti rebab, gendang, kerang, dan cemara. Atap candinya terdapat hiasan gana. Atapnya berbentuk segi 8 dan bertingkat 2. Di tingkat pertama terdapat arca Buddha. Pada keliling candi terdapat bangunan stupa setinggi 4,6 meter sebanyak 52 buah. Keindahan Candi Kalasan ini masih bisa dinikmati terutama pada bagian selatan candi. Terdapat banaspati yang besar, lajur yang tegak lurus dihiasi dengan sulur-sulur, dan makara-makara yang merupakan termasuk hasil kesenian Jawa pada masa Hindu yang terbaik. Keistimewaan lain adalah makaranya menghadap ke dalam dan keluar, dan di atas kepala kala terdapat lukisan berbentuk atap candi yang menjulang tinggi. Bila candi ini dilihat dari dalam, candi ini disusun dari tumpukan batu-batuan yang saling terkait dan melebar ke bawah. Sekalipun candi ini telah dipugar pada tahun 1927 dan pada tahun 1929, namun masyarakat tetap akan menemui kesulitan untuk melihat keindahan Candi Kalasan ini. Ini karena ada bagian-bagian yang terpaksa tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala disebabkan oleh banyaknya batu-batu asli yang hilang. Main highway Solo Yogyakarta. Candi Kalasan diperkirakan dibangun pada abad ke-8 atau pada tahun 778 Masehi dengan mengikuti titah dari Rakai Panangkaran yang merupakan raja kedua kerajaan Mataram kuno. Rakai Panangkaran yang bergelar Sri Maharaja Dyah Pancapana diminta untuk mendirikan tempat kepada Dewi Tara sehingga dibangunlah Candi Kalasan. Dari beberapa bukti sejarah, keberadaan Candi Kalasan juga menunjukkan pengaruh kerajaan Sriwijaya yang memperluas pengaruhnya hingga ke tanah Jawa. Berdasarkan prasasti Kalasan, pembangunan Candi Kalasan dilakukan secara bersamaan antara masa kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha. Ini karena diketahui bahwa Rakai Panangkaran dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu akhirnya menikah dengan Dyah Pramodyawardhani dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Candi Kalasan memiliki struktur bangunan yang berbentuk bujur sangkar, dilengkapi dengan 4 pintu yang terletak di keempat sisinya. Pintu di sebelah timur berfungsi sebagai pintu utama yang memungkinkan pengunjung untuk mencapai ruang utama candi. Bangunan candi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mahkota candi, tubuh candi, dan kaki candi. Tubuh candi memiliki 1 ruangan utama dan 4 ruangan tambahan. Di ruangan utama terdapat patung setinggi sekitar 6 meter yang terbuat dari perunggu. Sayangnya waktu kami datang ke sini sedang direnovasi. Belum diketahui dengan pasti apakah patung tersebut merupakan perwujudan dari dewa yang mana. Di dalam ruangan itu juga bisa dilihat sebuah singgasana yang dihiasi dengan ukiran berbentuk singa yang berdiri di atas punggung seekor gajah.
Candi Kalasan juga menampilkan ornamen yang khas, diantaranya adalah pahatan motif kuku muda dengan 9 daun kalpataru yang keluar dari jambangan. Hiasan berupa kepala naga juga terdapat di bagian kaki candi menuju ke tangga candi menuju ke atas candi. Banyaknya candi yang tersebar di seluruh penjuru Jogja menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Adalah Candi Kalasan yang juga tak luput dari daftar tempat wisata menarik di Jogja. Candi Kalasan merupakan candi Buddha tertua yang ada di Jogja. Apabila dibandingkan, Candi Kalasan memang tidak sepopuler Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Namun bangunan bersejarah satu ini juga memiliki keindahan dan keunikan serta kisahnya sendiri. Oke, demikian liputan dari aku. Thanks for watching dan terima kasih atas subscribe dan tontonnya sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan aku berikutnya. Dan aku tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.